Nah, rekan-rekan, inventory itu seringkali kita gunakan untuk menambal berbagai masalah. Ya, jadi sebagai buffer, ya, buffer stok yang ada di perusahaan. Nah, seperti proses produksi yang misalnya tidak efisien, downtime mesin, ya mesin yang apa namanya, mesin yang rusak, kemudian scrap, ya hasil-hasil produksi yang tidak sesuai, nah, sehingga dijadikan eh, bahan-bahan scrap, ya, atau bahan-bahan yang bisa dimusnahkan. Kemudian setup time dari mesin yang lama, kemudian terkait masalah kualitas dari proses hasil produksi, sampai dengan keterlambatan pengiriman. Nah, dengan menyimpan persediaan yang banyak, sebenarnya perusahaan itu menghindari dampak langsung dari masalah-masalah ini. Namun sebenarnya hal tersebut hanya menyembunyikan kekurangan dalam manajemen, yang pada dasarnya poin-poin yang ada di gambar ini itu harus dihilangkan gitu ya, daripada kita harus apa namanya menambalnya dengan menampung inventory sebanyak mungkin. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan ya kalau misalnya tidak ada inventory. Nah, dengan kondisi perusahaan yang banyak hasil produksinya menjadi scrap, setup time-nya yang lama misalnya, atau ada keterlambatan pengiriman, late deliveries. Nah, ini bisa menghambat proses operasional di perusahaan. Bisa mengganggu jalannya proses produksi, bisa mengganggu jalannya proses penjualan ya ke customer atau pelanggan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan, inventory itu ada di beberapa titik penting dalam rantai pasok. Ya, mulai dari yang pertama, material inventory itu berupa bahan baku di gudang, ya, inbound inventory yang datang dari pemasok. Kemudian hingga production inventory yang merupakan barang yang sedang diproses dalam tahap produksi. Setelah itu ada finished good inventory yang merupakan produk jadi, ya, yang siap dikirim, dan outbound inventory yang sudah disiapkan untuk didistribusikan. Nah, selain itu, inventory ini juga berada di warehousing. Ya. Kemudian ada di lokasi pelanggan atau customer location. Kemudian ada yang juga di dalam perjalanan atau tadi ya in transit stock istilahnya. Semua titik-titik ini itu penting untuk menjaga kelancaran operasional dan juga memastikan barang tersedia di waktu yang tepat. Kemudian Anda dapat melihat ilustrasi yang menggambarkan lokasi-lokasi inventory dalam rantai pasok pada slide di gambar ini. Nah, rekan-rekan semuanya, sasaran utama dalam inventory manajemen ini adalah untuk mencapai beberapa tujuan penting yang nantinya akan mendukung kelancaran operasional di perusahaan. Pertama adalah memaksimalkan pelayanan pada pelanggan, yaitu memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua adalah memaksimalkan efisiensi pembelian dan produksi, yaitu agar perusahaan dapat mengelola pembelian bahan baku dan proses produksi dengan lebih efektif. Terus mengurangi pemborosan, juga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah meminimalkan investasi sediaan. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan itu harus menjaga tingkat persediaan yang paling optimal agar tidak mengikat terlalu banyak modal pada barang yang tidak terpakai. Jadi perlu perhitungan yang paling tepat ya, berapa inventory yang perlu kita eh, sediakan ya, atau yang perlu kita stok di perusahaan. Nah, jadi ukuran ukuran dari quantity ini bisa kita tentukan ya. Ada perhitungannya. Salah satu yang sering digunakan adalah economic order quantity atau jumlah pemesanan yang paling optimal untuk dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir memaksimalkan profit. Nah, caranya adalah dengan mengurangi biaya operasional dan memastikan produk yang dijual dapat memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi. Artinya adalah memaksimalkan harga penjualan dan meminimalkan harga pembelian. Ya, sehingga dapat margin yang paling maksimal.
Nah, semua sasaran ini bekerja bersama untuk menciptakan yang dinamakan sistem manajemen inventory yang efisien dan menguntungkan, tentunya memberikan profit bagi perusahaan dan juga shareholder di perusahaan. Rekan semuanya, manajemen persediaan yang baik itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan ya antara dua hal, yaitu adalah ketersediaan stok ya. Yang kedua adalah biaya penyimpanan stok ya. Yang yaitu adalah kalau ketersediaan stok keterkaitan sama customer service goal ya atau kepuasan pelanggan ya, yang paling mudah dipahami. Dan yang kedua adalah biaya investasi atau biaya finansialnya, keuangannya. Karena dengan mengoptimalkan jumlah persediaan, maka optimal juga finansial yang bisa kita gunakan atau kita alokasikan di perusahaan. Nah, tujuan pelayanan pelanggan itu yang pertama adalah tadi ya, mengatur tingkat stok untuk kemudian semua permintaan pelanggan itu terlayani. Yang kedua adalah kalau tujuan optimasi biaya, tentu adalah mencari kuantitas pemesanan kepada supplier yang paling optimum, ya baik dari segi biaya maupun waktu. Kemudian juga tidak lupa mempertimbangkan atau memperhatikan biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Baik, rekan-rekan, ini dalam pengelolaan inventory ada beberapa prinsip yang biasanya juga digunakan dalam pengelolaan stok. Ya. Salah satunya adalah FIFO dan FIFO, ya, yang berarti kalau FIFO atau first in first out adalah barang yang pertama kali masuk harus yang pertama kali nanti dikeluarkan eh, ke gudang ya, eh, dari dan ke luar gudang. Nah, prinsip ini sebenarnya sangat berguna untuk barang-barang yang memiliki masa simpan terbatas atau barang yang mudah rusak. Selain itu, ada juga FIFO atau First Expired First Out yang lebih spesifik digunakan untuk barang dengan tanggal kadaluarsa. Nah, di mana barang dengan masa kadaluarsa yang paling cepat itu harus dikeluarkan lebih dulu, ya. First expired, first out. Lebih dulu dikeluarkan. Untuk fungsinya adalah mencegah kerugian akibat barang yang nantinya akan segera kadaluarsa. Nah, selain prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan inventory juga dipengaruhi oleh tren permintaan. Tren permintaan itu artinya yang permintaan yang bervariasi ya sepanjang tahun. Ada dikenal dengan high season seperti saat misalnya Lebaran atau Tahun Baru ya atau hari libur Natal ya. Nah, di mana permintaan barang terkait komoditas tertentu itu jumlahnya meningkat pesat. Nah, di sisi lain ada juga low season, seperti saat misalnya musim liburan atau bahkan mungkin krisis ekonomi, di mana permintaan barang cenderung menurun. Nah, terakhir adalah emergency season, yang terjadi akibat bencana alam misalnya, atau bahkan mungkin adanya rumor terkait kenaikan harga barang misalnya, atau ketika produk kompetitor menghilang dari pasar, sehingga menyebabkan lonjakan permintaan yang tidak terduga. Nah, pengelolaan inventory dengan mempertimbangkan semua faktor ini sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan efisien tanpa mengalami kelebihan ataupun bahkan kekurangan stok. Baik, sebagai penutup, rekan-rekan kita telah bersama-sama membahas pentingnya inventory dalam mendukung kelancaran operasional di perusahaan. Inventory ini bukan hanya soal menyimpan barang, ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola aset yang sangat bernilai eh, di perusahaan dengan cara yang paling efisien, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nah, dengan pemahaman akan dengan inventory seperti ini, sasaran pengelolaannya, prinsip-prinsip dasarnya, maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dengan cara ini kita bisa menghindari kerugian akibat overstock ya, atau bahkan mungkin understock atau kehabisan stok ya. Jadi sekaligus membuka peluang untuk penghematan biaya dan peningkatan profit bagi perusahaan. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sebagai bekal untuk rekan-rekan memahami ya dan menerapkan manajemen inventory ini
di dunia kerja maupun di dalam bidang studi ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.